Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada, podcast kali ini kita akan mengangkat kisah hidup seorang remaja yang bernama Lucky. Pertemuan pertama saya ketika saya mampir sholat berjamaah di masjid ini, saya bertemu dengan dia. Ada yang menarik dengan kondisi dia yang tidak sempurna seperti orang kebanyakan. Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nah, seperti apa kisah hidupnya? Saksikan di podcast Jalan Tengah. Hadanallahu iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar Luki? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Niki, Ibunda Luki yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio. Nggih. Mohon maaf Ibu, dari lahir sudah seperti ini atau ada kejadian kecelakaan yang menyebabkan Luki jadi seperti ini? Kalau dari lahirnya memang normal. Setelah diimunisasi berkali-kali, jangka waktu yang sebulan sekali kan, saya tidak tahu sudah pas selesai di imunisasi, mungkin saya tidak begitu perhatikan, dia demamnya itu terlalu tinggi, akhirnya dia step. Setelah step dia badannya kejang gitu, tangan dan seluruh badannya kejang. Gitu. Setelah selesai dia step normal kembali, Luki kecil dulu Niki. Iya, waktu itu umur kalau tidak salah 3 bulan ke atas. 3 bulan. Maksud yang setelah dia selesai step, berhenti dia step, gitu kan? Setelah pelunggu lakukan tindakan normal kembali, dia ada ndak memperlihatkan perubahan atau biasa saja dari sebelum dan sesudah step? Sebelumnya dia itu kalau sudah mulai agak-agak panas, tangan dan kakinya mulai kaku gitu. Dari sejak kecil sudah gitu? Umur 3 bulan. Umur 3 bulan sudah itu. Sudah diperiksakan ke dokter? Sudah. Apa kata dokter, dia kenapa dia bilang? Ini sudah pengaruh panasnya itu. Jadi imunisasi yang keberapa itu? Kalau tidak salah itu umur 3 bulan, imunisasi yang keberapa dulu itu saya lupa. Setelah imunisasi ada jarak berapa hari dia panas Niki? Sudah selesai gitu, umpamanya 1 minggu kan sudah selesai gitu. Jadinya saya tidak tahu perkembangan imunisasinya gitu. Kalau sekarang pernah tidak dia ngalami kejang-kejang lagi panas gitu? Tidak pernah, mulai dia masuk sekolah itu jarang dia, mulai SMP. Cuma dia kalau agak dia mau misalnya, kalau dia mau berkeinginan terus tidak dikasih, itu dia marah. Keluar dia marahnya gitu. Tapi tidak sampai kejang-kejang? Tidak. Cara marahnya gimana? Itu kepalanya dihantamkan gitu. Oh. Itu dia kalau tidak dapat sesuatu yang dia diinginkan gitu. Iya. SD sekolah dia nggih? Ya. SMP sekolah. Mulai TK aja 1 tahun. Oh, TK, SD, SMP, SMA. Iya, sampai tamat sekolah berarti ini. Insyaallah tamat sampai berapa tadi? 2019 ya. 2019. Di corona itu. Oh. Luki, ada yang waktu itu menyentuh hati Tiang ya. Ketika pertama kali ketemu Luki ini, kan mampir sholat maghrib kalau tidak salah waktu itu di Masjid Pelungguh. Tiba-tiba ditegurlah sama Luki. Nah, dia bilang, Pak Ustadz, dia bilang gitu ya. Oh iya, gimana kabar? Karena Tiang belum kenal kan, jadi tanya siapa nama segala macam. Waktu itu Tiang berpikir kebetulan saja ketemu dengan anak ini gitu. Tapi setiap Tiang mampir sholat berjamaah di masjid itu, ketemu saja dengan dia. Sehingga Tiang berpikir, ini kayaknya anak ini rajin sholat berjamaah gitu. Terus sejak kapan dia mulai berpikir harus saya pergi ke masjid sholat berjamaah? Atau dia ngomong sama ibu, sekarang saya ke masjid aja dah gitu. Nggak pernah dia ngomong, cuma dia bilang, Mak saya mau pergi. Oh iya dah, saya bilang gitu. Hati-hati kamu nggak usah main-main ke jauh-jauh. Saya bilang gitu. Soalnya
di mana-mana ya, namanya aja anak yang kurang normal ini ada saja yang kasih tahu saya, ini Lucky gini-gini. Ada yang baik, ada yang gitu, udah kasih tahu saya terima aja. Oh iya, saya bilang gitu kan. Maklum anak yang gini, tapi saya enggak pernah merasa apa namanya kecil hati untuk anu gitu. Enggak pernah, saya biasa aja, saya terima siapa yang anu saya gitu. Oh iya dah, saya bilang gitu. Kalau umpamanya Lucky ada apa-apa kasih tahu saya bilang gitu sama orang-orang. Maupun ada orang ngojek, dia kebetulan bertemu sama siapa, terus dikasih tahu, kasih tahu tolong ya sama saya, nggak usah main-main ke sana kemari atau bikin gitu, udah bikin yang enggak soalnya nanti anak ini cepat dipengaruh kalau yang normal kan. Saya pikir gitu, dia enakan suruh saya pulang, saya bilang gitu sama orang-orang yang ketemu sama saya. Lucky, siapa yang pertama kali ngasih tahu atau ngajak Lucky lebih baik kita sholat berjamaah di masjid? Saya lihat orang-orang di masjid itu kenapa berjamaah gitu. Dulu kan sholat sendiri di rumah, terus bapak bilang kalau mau kan pahala banyak, lebih baik kamu ke masjid gitu daripada kena satu pahalanya kan nggak apa-apa. Makanya ke masjid. Supaya dapat pahala banyak ya. Jarak rumah dari masjid ada berapa meter? Ada 10 meter? Ada berapa ya? Nggak tahu ada berapa ya, 10 meter mungkin ada. Misal masjidnya ini, ya. Kira-kira rumah Pelunggu ada di mana? Di masjid sama pasar ini sudah ke pasar. Oh jauh, ratusan meter. Ini ya dah pasar ini. Pasar Pagutan. Ya. Ini rumah, masjid di pasar Pagutan. Cukup jauh. Kalau Lucky dengar azan, berangkat ke masjid, atau memang lihat jam, oh ini sudah waktunya saya ke masjid, berangkat ke masjid, atau karena dengar azan? Karena orang ngaji berangkat. Kalau sudah ngaji di masjid, sudah bersiap-siap untuk berangkat ya. Kenapa Lucky ndak di rumah saja? Kan susah jalannya, nanti susah uduknya gitu. Kenapa ndak di rumah aja sholatnya? Ya anak kan udah kerja kan nanti kalau di rumah saya pikir nggak pahala satu. Makanya saya berjamaah lebih baik. Kerja juga dia ini? Insya Allah dia kerja mulai sebelum puasa. Oh kerja, di mana dia puasa. kerja? Coba tanyain. Di mana kerjanya? Di konter di mall. Oh di konter. Bagian apa di konter? Banyak api. Bagian? Komputer. Bagian komputer. Oh bisa komputer juga? Iya. Alhamdulillah. Jadi saya komputer. Kalau di tempat kerja, kalau sudah masuk waktu, di mana sholatnya? Sholat ada di konter. Oh sholat di konter. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengangkat kisah Lucky, seperti yang Tiang katakan tadi, kita yang masih sehat, kita yang diberikan kesempurnaan ini, tidak kesulitan untuk melakukan sesuatu ini, bisa menjaga sholat kita, apalagi bisa terus berjamaah
di masjid. Karena Luki saja yang jangankan mungkin mau gerakan-gerakan sholat, berbicara saja sulit kan, tetapi itu tidak menghalangi semangatnya untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Dan doa kami kepada ibu ya, mudah-mudahan ibu sabar ya, terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, karena penglihatan atau penilaian kita saja dia ini kurang, tetapi dia sempurna dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran, keikhlasan pelunggu, nanti Allah ganti dengan pahala yang besar. Dan insya Allah niki putra yang soleh, walaupun di dunia dia yang kita urus, kesulitan kita ngurus dia, nanti di akhirat dia yang akan urus kita. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.